Pak Beni, Pak Satria, sudah bisa kita mulai persiapan? Tolong di-share di grup linknya biar bisa kawan-kawan masuk. Silakan Pak Satria. Halo Pak Satria, silakan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang terhormat Bapak Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Budiarto Tanjung SPD MM. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Toru, Bapak Hidayanti Sihombing MA. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian peserta webinar pada kegiatan kita hari ini. Puji syukur tidak bosannya kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan webinar praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan kuisis yang kita laksanakan pada hari ini. Dan tak lupa salawat kita aturkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan sapanya di yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya membacakan tertib acara kita pada hari ini. Adapun tertib acara webinar praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan kuisis, yang pertama, pembukaan oleh protokol, yakni saya sendiri, nama saya Satria Pramana Putra SPD, saya guru bidang studi di SMP Negeri 1 Batang Toru. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, perkenalan singkat tentang materi kita pada hari ini. Yang kelima, pengenalan narasumber. Yang keenam, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Toru. Yang ketujuh, bimbingan dan arahan sekaligus membuka kegiatan webinar kita hari ini dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan atau yang mewakili. Yang ke-8, tanya jawab. Saya ulangi, yang ke-8, pemaparan materi oleh narasumber. Yang ke-9, tanya jawab. Yang ke-10, penutup dan sesi foto. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu kita pada kegiatan hari ini, masuklah kita ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon kameranya dibuka.
Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta kegiatan webinar, untuk mengambil hikmah dari kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masuklah kita ke acara yang keempat, pengenalan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini atau materi kita untuk di bulan Oktober ini adalah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan kuisis. Acara yang kelima, pengenalan narasumber. Bapak Ibu hadirin sekalian, narasumber kita hari ini adalah Ibu Yasri Dayanti Sihombing, Magister Agama. Beliau merupakan Guru Penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Tapanuli Selatan, penggerak komunitas lintas mata pelajaran SMP Negeri 1 Batang Toru, dan juga trainer PKB PAI dan School Trainer Quizzes yang sudah dilalui oleh Ibu itu. Itulah sekilas tentang narasumber kita hari ini. Baiklah, masuklah kita ke acara yang berikutnya. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Toru kepada Bapak Haji Untung Pardamian Harahap MPD, waktu dan tepat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu sebagai narasumber, Ibu Yasri Dayanti Sihombing MA, dan para panitia lainnya, moderator, yang kami sayangi dan kami cintai, Pak Ibu peserta webinar hari ini. Pertama, kembali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul, kalaupun di dalam Zoom, dalam acara webinar praktek baik pembelajaran berdiferensiasi, dan ini adalah kegiatan komunitas belajar di SMP 1 Batang Toru yang kita laksanakan secara berkala setiap bulannya. Serta selalu bersalam kehadiran Tuhan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari yang kemudian. Bapak Ibu, para peserta, pertama selamat datang di Zoom webinar praktek baik pembelajaran berdiferensiasi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan ini bisa menambah wawasan dan keterampilan kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan tuntutan daripada kurikulum Merdeka saat ini. Dan kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini terus bisa diteruskan, baik dari sekolah-sekolah lain, terutama di Kabupaten Tapanuli Selatan, agar kita bisa saling berbagi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Kemudian kita berharap, mohon kiranya dukungan dari kita semua, bahwa dalam kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah-sekolah itu terus bisa dikembangkan. Sehingga muncullah nanti dia fasilitator-fasilitator yang bisa menjadi narasumber di sekolah kita masing-masing, dan bahkan bisa dia sampai nanti di tingkat kabupaten atau provinsi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu narasumber, begitu juga panitia dan kita semua. Berdoa kita bahwa pendidikan di negara kita ini semakin hari semakin baik, dan kita guru, saya harapkan tidak terus berpuas diri, tapi belajarlah terus, supaya nanti kita bisa mengikuti perkembangan di masa-masa yang akan datang, sehingga anak-anak kita di dalam kelas bisa nyaman dalam menerima pembelajaran yang kita berikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar praktek baik pembelajaran berdiferensiasi
hari ini kita buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Toru sudah memberikan bimbingan dan arahan dan sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini. Baiklah, masuklah kita ke acara berikutnya. Pemaparan materi oleh Ibu narasumber kepada Ibu Yasri Dayanti Siombing MA. Waktu dan tempat. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Satria Pramana Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji dan syukur tak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan webinar hari ini. Selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Apa kabar sekalian, Bapak Guru hebat? Ya, alhamdulillah semua kabarnya baik. Yang saya hormati, yang pertama Bapak pengawas, tadi saya lihat hadir Bapak Hadi, ya selamat bergabung Pak. Kemudian Bapak Kepala SMP Negeri 1 Batang Toru yang selalu mendukung kegiatan webinar kami. Seterusnya rekan-rekan guru hebat se-Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan mempresentasikan pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Batang Toru. Makanya disebut dengan praktik baik. Nah Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, saya ingin mengetahui pemahaman Bapak Ibu sejauh mana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Coba Bapak Ibu yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, klik angkat tangan. Ya, klik angkat tangan. Terima kasih ya. Oke, Bu Rina 1. Cuma Bu Rina yang sudah pernah melakukan. Oke, ada ini SMP Negeri 1 Batang Toru. Nah, cuma 2 Bapak Ibu. Ada lagi? Oke. Nah, jadi hanya beberapa kita yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Padahal pembelajaran berdiferensiasi itu sangat mudah dan banyak untungnya. Nah, kali ini saya ingin membuat materi pembelajaran kita dari kuisis. Nanti akan saya ajari Bapak Ibu cara membuat video seperti yang saya buat ini. Izinkan saya berbagi layar ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan screen saya Bapak Ibu? Sudah Bu? Iya. Nah, sabar ya, agak lelet. Ini adalah contoh pembelajaran video interaktif yang bisa kita lakukan di kelas apabila kita ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi. Maka saya mengambil videonya langsung dari materi atau modul ajar guru penggerak, dan saya buat kuisnya untuk nanti memaparkan pemahaman kita terhadap apa yang telah kita dengar. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap nanti kalau
kuisnya di tengah-tengah penjelasan boleh angkat tangan baru kemudian menjawab pertanyaannya. Siap Bapak Ibu? Iya, Siap. kita mulai. Oke. Bentar ya Pak Ibu. Saya masuk dulu ke akun saya. Thesis.com. Ini agak lelet jaringannya. Oke, masuk ke perpustakaan. Ini pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya mulai dulu, saya sebagai guru. Oke. Ini materi langsung sekaligus dengan latihannya ya Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita salin dulu. Kita copy. Oke, ini saya mulai sebagai murid. Ini lelet kali nih jaringannya, kita ulangi dulu. Mulai dari awal. Oke, mulai. Oh.
Suaranya tidak terdengar, Bu. Izin, Bu, suaranya tidak terdengar. Izin, Bu, suaranya tidak terdengar. Kelihatan layar saya Bapak Ibu? Halo, sudah kelihatan layar saya Bapak Ibu? Udah kelihatan, Bu. Oke. Baiklah, kita akan mulai lagi
kita akan masuk ke materi yang kedua. Jadi nanti materi yang pertama kita ulangi lagi nanti setelah mikrofonnya aman. Yang menyenangkan bagi peserta didik, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu mengakomodasi seluruh gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. Jadi, yang pertama, jika kita ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama kita harus mengetahui dulu kebutuhan belajar dan lingkungan yang akan kita fasilitasi. Jadi kita lihat dulu kebutuhan peserta didik kita, maka ini dilaksanakan dengan tes diagnostik di awal pembelajaran. Biar kita tahu bagaimana kebutuhan siswa kita, bagaimana gaya belajar siswa kita, bagaimana lingkungan peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menyesuaikan strategi pembelajaran. Ya, ada 3 strategi pembelajaran dalam diferensiasi, yaitu konten. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini ditujukan untuk mengakomodasi kuncinya Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan peserta didik, strategi pembelajarannya, dan kemudian mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian kebutuhan belajar murid itu ada 3. Ini yang disebut dengan yang pertama kesiapan atau readiness. Jadi kesiapan peserta didik belajar, apa kebutuhannya, apakah dia bisa melakukan pembelajaran hanya dengan dibuat petunjuk saja, ataukah dengan hal yang konkret, dengan benda nyata. Nah, kemudian bagaimana profil belajar peserta didik, gaya belajarnya bagaimana, tingkat IQ-nya, dan seterusnya. Kemudian minat peserta didik, apakah peserta didik lebih suka dengan belajar dalam ruangan, di luar ruangan, dan minat-minat apa saja yang disukai peserta didik. Misalnya dalam menulis karangan, ada peserta didik yang suka dengan olahraga, maka kita buatlah tulisannya yang berkaitan dengan olahraga, sesuai dengan minat murid tersebut. Atau ada peserta didik kita yang suka dengan misalnya hewan, pelajaran biologi, suka, maka tulisannya, teksnya kita dukung dia untuk teks dengan ekosistem atau pembelajaran biologi yang dia sukai. Jadi disesuaikan dengan minat peserta didik. Untuk melihat kesiapan peserta didik, ini kemarin ada kita bahas mengenai The Equalizer, ya. Ini adalah tabel yang diadopsi dari Carroll and Tomlinson. Jadi ini ada anak didik kita itu yang dia masih hal yang esensial yang harus diketahuinya. Jadi kita buatlah hal-hal dasar tentang pembelajaran yang akan kita buat. Kemudian ada peserta didik itu yang menyukai hal-hal yang konkret. Dia lebih banyak suka hal yang konkret daripada yang abstrak. Artinya dia belajar itu harus menggunakan hal-hal yang nyata. Misalnya peserta didik yang SD dalam berhitung ada yang 2 stick es krim tambah 1 stick es krim menjadi 3, itu konkret. Atau pembelajaran nyata lainnya,
anak-anak lebih suka dibawa ke alam nyata daripada yang abstrak. Kemudian ada peserta didik itu lebih suka hal-hal yang lebih sederhana dibanding hal-hal yang kompleks, karena peserta didik juga memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Kemudian ada peserta didik yang suka hal-hal yang terstruktur dan ada juga yang terbuka atau open-ended. Kemudian ada anak-anak itu yang suka mandiri, belajar mandiri, yang suka tergantung kepada orang lain. Lebih baik kita rancang pembelajarannya dengan pembelajaran yang berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian ada peserta didik kita yang lambat dalam melengkap materi, ada yang cepat. Jadi dari tabel inilah kita sesuaikan yang mana peserta didik kita, maka disesuaikanlah pembelajarannya. Kemudian selain kesiapan belajar, tentu peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Misalnya gaya belajar auditori, ya, suka mendengarkan, kemudian visual, suka melihat, dan kinestetik, suka bergerak. Maka di awal semester kemarin, oleh Ibu Wakil diadakan tes diagnostik ke seluruh siswa di SMP Negeri 1 Batangtoru, dan rata-rata banyak peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, lebih suka dengan gambar atau auditori, ya, visual bergambar seperti video, kemudian gambar. Nah, anak-anak lebih banyak suka hal tersebut. Kemudian pembelajaran berdiferensi itu ada 3, diferensiasi proses, di mana kita melakukan diferensiasi itu pada proses pembelajaran, misalnya dengan kegiatan yang beragam. Mulai dari awal sampai akhir pembelajaran kita bisa menggunakan 2 atau 3 metode pembelajaran. Boleh juga ditambah dengan game agar lebih menarik minat siswa. Jadi diferensiasi proses ini, apabila kita melakukan beberapa kegiatan dalam proses pembelajaran, ini akan mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang berbeda. Kemudian ada diferensiasi konten. Konten itu adalah materi yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran. Maka sesuai dengan readiness peserta didik tadi, yaitu kemampuan dia memahami materi, ada yang lambat, ada yang cepat, maka kita sesuaikan waktunya dengan peserta didik, atau kita buat dengan konten yang beragam, misalnya konten visual, auditori, dan kemudian konten yang berupa kinestetik. Kemudian ada yang diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini adalah hasil pembelajaran peserta didik berupa benda nyata, misalnya dalam bentuk presentasi, unjuk kerja, atau bisa dalam bentuk karya lainnya. Jadi ini diferensiasi produk ini untuk mengakomodasi kecerdasan majemuk peserta didik. Kecerdasan public speaking, kecerdasan IQ, kecerdasan bersosialisasi, dan kecerdasan-kecerdasan lainnya yang mendukung kecerdasan peserta didik di kelas. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama berpusat pada murid, kemudian bersifat proaktif, lebih memperhatikan kualitas, menggunakan pembelajaran yang bervariasi, bersifat dinamis, dan yang keenam menjadikan rujukan untuk asesmen diagnostik. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran atau kita lakukan tes, itu nanti akan menjadi rencana lagi untuk pembelajaran selanjutnya.
Dan di awal pembelajaran kita selalu melakukan asesmen diagnostik. Kemudian perspektif penilaian dalam pembelajaran diferensiasi itu adalah assessment for learning. Artinya assessment itu dilakukan untuk pembelajaran perbaikan pembelajaran berikutnya. Assessment of learning yaitu pembelajaran untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita telah tercapai. Dan assessment as learning, penilaian untuk pembelajaran dalam lingkup pembelajaran. Selama pembelajaran berlangsung, kita menilai peserta didik. Baiklah, inilah dia contoh praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 1 Batang Toru. Ini pembelajaran yang menggunakan pembelajaran ini sudah dipesertakan dalam pembatik dan alhamdulillah lulus di pembatik level 3. Assalamualaikum. Saya cepatkan aja ya Bapak Ibu biar kita lihat. Nah. Pertama dibuat media pembelajaran video interaktif. Jadi peserta didik menonton video yang berupa tulisan, gambar, yang bisa mengakomodasi audio dan visual serta auditory visual peserta didik. Ini Bapak Ibu lihat anak-anak antusias sekali. Ini masuk ke pembelajarannya, peserta didik berdiskusi tentang apa yang ditemukannya dan video tersebut yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Setelah selesai berdiskusi, maka kemudian peserta didik dibawa ke dalam materi, baru kemudian melakukan evaluasi dengan prinsip. Kemudian membawa ke kelompoknya untuk dikerjakan bersama. Anak yang kinestetik yang suka akan suka dengan pembelajaran dan evaluasi game. Nah, inilah dia untuk pembelajaran diferensiasi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan game dan video interaktif. Jadi peserta didik yang audio, kemudian yang visual, yang kinestetik, semuanya tergabung di dalam pembelajaran. Tapi Bapak Ibu, ini hanya diferensiasi proses, sedangkan untuk produknya semua siswa sama, yaitu evaluasi. Jadi ada 3 strategi tadi, kita boleh pakai ketiga-tiganya dalam pembelajaran, boleh pula salah satu dari ketiganya, boleh 2. Maka di sini saya memakai diferensiasi konten dan diferensiasi proses, sementara hasilnya sama. Ya Pak Ibu. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini juga
Oke Bapak Ibu, kita lihat juga contohnya. Ini juga kemarin diikut sertakan dalam guru internasional. Nah, kita lihat. Nah, itulah dia tadi Bapak Ibu, contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi, tetapi masih dalam bentuk diferensiasi proses. Nah, ini ada lagi satu dari teman saya, ini diferensiasi produk. Jadi prosesnya sama, prosesnya dan produknya berbeda, tapi kontennya sama. Ini video diferensiasi Bapak Agus dari kelas 91. Mari sama-sama kita tonton apa bedanya tadi dengan pembelajaran yang kita tonton yang pertama. Yang pertama tadi ya kontennya berbeda, kemudian prosesnya berbeda, tapi nanti produknya sama. Nah, dengan yang dilakukan oleh Pak Agus ini kontennya sama, tapi proses dan produknya berbeda. Mari sama-sama kita saksikan ya Bapak Ibu. Kabar ya Pak Ibu, agak lelet ini.
agak lelet sedikit, putar-putar. Oke, kita tampilkan. Ini jaringannya nggak bersahabat ini, lelet sekali. Masih mutar-mutar juga. Sabar ya Bapak Ibu. Oke. Aduh, kayaknya nggak bisa diputar Bapak Ibu karena lelet jaringan. Aduh, mana ini? Oke, sudah bisa lihat Bapak Ibu. Nah, ini pertama bagus membuat diferensiasi pada konten. Jadi kontennya ada yang berupa teks, buku teks, kemudian ada berupa video tentang teks prosedur membuat teh manis dan membuat hal-hal yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang pertama kontennya video, kemudian nanti konten kedua adalah berupa buku teks tentang teks prosedur. Tadi diferensiasi proses. Nah, ini kita membuat teh manisnya. Nah, kemudian dibagi kelompok untuk melakukan diferensiasi proses. Ada dibentuk 3 kelompok. Nah, mari kita dengarkan. Nah, ini ada 3 kelompok dibagi. Ada yang nanti kelompok 3 yang menghasilkan video.
Jadi kelompok kedua menghasilkan teks prosedur disertai gambar, dan ya kelompok pertama hanya berisi langkah-langkah dalam teks prosedur. Jadi 3 kelompok itu berbeda produknya. Ada produknya video, ada produknya hasil tempelan gambar dan langkah-langkah. Nah, ini dia sudah ditampilkan oleh peserta didik. Produknya yaitu menanam bunga di pot. Nah, itu dia Bapak Ibu hasil teks prosedur dengan diferensiasi produk. Ada yang dengan video, ada dengan presentasi, dan ada pula nanti dengan tulisan. Nah, jadi itulah dia Bapak Ibu contoh pembelajaran diferensiasi yang kedua. Oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin coba tampilkan lagi yang tadi, materi yang pertama dari modul ajar guru penggerak. Mudah-mudahan dapat bersahabat suaranya. Tadi tak bersahabat suaranya Bapak Ibu. Kita coba dari Quizizz. Bismillah. Kita masuk ke quizizz.com, masuk dengan akun belajar ID. Kemudian karena kita sudah buat, maka kita cari perpustakaanku. Maka ada pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dibuat. Kita klik, kita mulai sekarang. Gunakan mode klasik, baru kemudian mulai. Karena dia masih membutuhkan peserta, maka kita masuk sebagai peserta. Silakan diikuti Bapak Ibu materi kita. Izin Bu ya, suaranya nggak kedengaran.
Ya, Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Nomor berapa? Diferensiasi produk. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu, sebenarnya konten itu apa sih? Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika Bapak Ibu masih ingat, Tomlinson memberikan kita alat yang disebut equalizer, yang dapat Oke Bapak Ibu, mungkin laptop saya tidak mendukung, maaf ya Bapak Ibu. Kita share screen aja yang dari YouTube-nya langsung. Nanti saya akan share gamenya sama dengan ini, tapi di word wall ya Bapak Ibu, nggak di khusus lagi. Kita lihat dulu pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita melakukan kuis, kita perlu dulu paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi.
Maka sekarang kita coba untuk melakukan kuis di word wall. Nah, tadi di kuis tidak mendukung suaranya, pecah suaranya. Kita mulai dari word wall ya, Bapak Ibu. Nah, kita buat window biar saya bisa melihat nanti wajah Bapak Ibu yang mengajukan tangan. Ini kelihatan Bapak Ibu? Belum kelihatan ya screen saya? Hilang lagi Bu, hilang lagi Bu. Hilang lagi ya? Ini jaringannya rada-rada apa ini? Nah ini, coba Bapak Ibu sudah lihat screen saya? Sudah Bu, sudah. Oke, apa pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Silakan. Ada yang ingin mengajukan? Oke, ini pembelajaran dengan word wall. Ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, pembelajaran yang hanya menguntungkan guru. Yang kedua, pembelajaran yang tidak memperhatikan kebutuhan murid. Yang ketiga, pembelajaran yang difokuskan pada kebutuhan murid. Dan yang keempat, pembelajaran yang hanya menguntungkan murid yang pintar. Oke Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? A, B, C, atau D? Aduh, sudah terjawab, tidak ada Bapak Ibu yang menjawab. Siap-siap pertanyaan kedua. Apa saja keputusan yang dibuat dalam pembelajaran berdiferensiasi? A. Hanya penilaian dari respon guru. B. Lingkungan belajar kurikulum, penilaian respon guru dan manajemen kelas. C. Hanya lingkungan belajar dan kurikulum. D. Hanya manajemen kelas. Bapak Ibu ada yang mau angkat tangan untuk menjawab? Oke, Pak Ibu Rina, silakan Bu Rina. Bu Rina, halo. Pak Satria. B, Bu. D, kita coba ya, D. B. Aduh, sudah D tadi. Salah ya. Nah, yang benar adalah lingkungan belajar. Ya, pertanyaan ketiga. Apa saja yang dapat digunakan untuk mengkategorikan kebutuhan belajar murid? A. Kesiapan belajar, minat, dan kemampuan. C. Kesiapan belajar, kemampuan, dan sikap. C. Kesiapan belajar, minat, dan sikap. D. Kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Oke, ini siapa yang bisa menjawab? Oke, ada yang angkat tangan? Nah, Bapak Agus Salim, Batubara, silakan Pak. A Bu, A. A. Kesiapan belajar, minat, dan kemampuan. Salah Pak Agus. Kesiapan belajar. Aduh. Nah. Oke, Pak Ibu. Ini ada bonus. Siapa yang mau bonus? Nah, coba yang angkat antrian tangan dulu. Siapa ini yang mau bonus? Bu Rina, silakan Bu Rina. Pilih yang mana ini? Oh, Bu Rina ada orangnya enggak? Kayaknya salah pencet.
Oke, siapa yang mau angkat tangan? Nah, Pak Satria lagi nih angkat tangan. Silakan Pak Satria. Nomor pertama dari atas, Bu. Ini ya. Ya, Bu. Nah, 100 poin. Siap-siap ya Pak pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan kesiapan belajar yang tadi sudah saya jelaskan? Oke. A. Kapasitas untuk mengekspresikan diri. B. Mempelajari materi baru. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang rumit. Dan kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan cepat. A, Bu. Jawabannya Bu. A, Bu. Nah, benar ya. Salah Bapak Ibu. Yang benar adalah B. Kapasitas untuk mempelajari materi. Ya, pertanyaan kelima. Oke, siapa yang raise hand ini? Oke. Bu Rina lagi. Silakan Bu Rina. Apa yang dimaksud dengan penilaian berkelanjutan? A. Penilaian yang hanya dilakukan pada akhir semester. B. Penilaian yang hanya dilakukan pada awal semester. Apa? D, Bu. D. Oke. Iya, luar biasa. Oh, Bapak siapa yang menjawab ini? Pak Satria, Bu, moderator. Oke, Pak Satria lagi. Luar biasa. Pertanyaan ke-6. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kelas yang efektif? C, Bu. Ya, kelas yang berdiferensiasi. Mana? C Bu. C. C. Betul ya? Oke. Iya, benar. Luar biasa Bapak Ibu ini. 315. Yang bonus 17. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, yang mana mau dipilih? Nah, seperti itulah Bapak Ibu, ketika kita ingin melihat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah kita sampaikan, berapa persen pemahaman peserta didik kita terhadap materi yang kita lakukan, bisa dengan permainan yang menarik minat peserta didik, yang berisi pertanyaan, gambar, suara, yang mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bapak Ibu, di awal tadi saya sudah berjanji, saya ingin memberikan tutorial tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan quizzes. Cuman tadi tidak mendukung, ya caranya akan kita praktekkan. Oke Bapak Ibu, siap-siap di depan laptopnya. Ya Bapak Ibu, angkat jempol atau angkat bunga dulu. Nah, coba klik bunga dulu, atau jempol boleh. Sudah siap? Iya. Ya Bapak Ibu yang lain siap di depan laptop. Yang pertama Bapak Ibu, kita masuk quizzes.com, maka kita klik enter. Ingat Bapak Ibu, masuknya menggunakan akun belajar ID agar kita mendapatkan banyak pro seperti kita di Canva. Maka kita buatlah, klik buat. Kemarin kita sudah masuk ke quizzes dengan penilaian. Kita masuk dengan penilaian dan presentasi yang telah disampaikan oleh Pak Hadi. Maka sekarang kita coba video interaktif untuk mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang visual, auditorial, dan kinestetik.
Kita klik ya Bapak Ibu, video interaktif. Kalau Bapak Ibu bilang, susah bikin video pembelajaran, ribet, maka kita bisa menggunakan video pembelajaran yang sudah ada di YouTube. Kita klik video dari YouTube. Misalnya, kita ingin membuat pelajaran apa kita buat Bapak Ibu ini? Ekosistem ya. Ekosistem kelas 7. Fase D. Maka kita cari. Nah, ini banyak video pembelajaran yang telah dibuat oleh guru-guru hebat kita dan telah di-share ke YouTube. Boleh kita pilih salah satu. Misalnya, Bapak Ibu ini 7 matematika, apa temanya? Nah, video ini boleh kita potong. Sudah diakui oleh Quizizz, ya boleh dipotong. Ini ada di sini pemotongan, boleh kita potong. Misalnya, saya akan pendahuluannya. Nah, kepanjangan saya potong aja, satu setengah saja, karena hanya satu kali pertemuan misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa kita potong videonya sesuai dengan kebutuhan kita ya Bapak Ibu. Kemudian proses, setelah dipotong kita proses. Kita dapat 10 video interaktif gratis ya Bapak Ibu. Jadi kita gratis untuk melakukannya. Nah Bapak Ibu, ketika kita ingin menambahkan soal, maka kita klik mainkan dulu. Kita hentikan, maka ada ini muncul tambah soal. Kita tambah soal ya Pak Ibu. Kemudian kita pilih soalnya pilihan ganda, klik pilihan ganda. Nah, apa itu ekosistem? Nah, maka jawabnya yang pertama, interaksi antara organisme. Misalnya ini interaksi antara manusia, misalnya interaksi antara hewan, baru interaksi antara benda. Maka kita pilih jawabannya yang benar. Baru kemudian poinnya kita atur. Misalnya kalau dia 5 soalnya, poinnya 5 kali 5, 25. Kemudian berapa detik anak-anak menjawabnya? Nah, misalnya satu soal itu 30 detik atau 1 menit misalnya. Jadi sesuai dengan kemampuan peserta didik kita dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi kalau di kelas kita rata-rata muridnya 70% dia lamban, maka kita tambahkan agak lama waktunya. Tapi kalau di kelas kita setelah dilakukan tes diagnostik semua cepat menangkap pembelajaran, maka cukup kita buat 30 detik satu soal. Ya Bapak Ibu, kita buat saja di tengah 45 detik. Simpan. Maka soal akan tersimpan
Nah, di video yang tadi. Jadi nanti kalau videonya kita buka seperti saya tadi, maka langsung ada soalnya ketika pembelajaran dihentikan, ya, videonya dihentikan. Kita mulai lagi. Oke. Nah, ini bisa lagi kita tambahkan pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, kita tambahkan pertanyaan pilihan ganda. Jika kita ingin membuat pertanyaan yang menggunakan suara, maka kita klik yang ini, Bapak Ibu, gambar mikrofon. Gambar mikrofon, kita merekam. Ya, Bapak Ibu, rekam suara kita sendiri. Populasi adalah merupakan bagian dari batal dulu ya Bapak Ibu, coba kita ulangi. Rekam. Populasi adalah bagian dari, nah, berhenti merekam. Bapak Ibu masukkan agak lelet, masukkan klipnya. Nah, ini akan masuk suara kita ke soal. Kita klik Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu, nah, bagian dari titik-titik, misalnya di sini populasi. Tadi ini kan untuk siswa yang audio, yang suka bagian dari, nah, baru jawabnya ekosistem, individu, organisme, baru kemudian sampel. Maka jawabnya adalah bagian dari ekosistem. Nah, sama dengan yang tadi, kita tentukan poinnya 5. Kemudian waktunya 45 detik. Kemudian simpan. Nah, sudah 2 soal di dalam video tersebut. Apabila nanti video tersebut kita putar, maka akan terdapat soal 2 di dalam video ini. Kita coba lagi nanti soal yang dengan gambar. Oke, kita buat lagi soalnya ya, tambah soal. Nah, ini banyak pilihan soalnya, ada isian singkat, esai, penanda, ya drop. Nah, ini banyak benar salah sampai ke bawah, banyak ini contoh soalnya. Cuman saya gunakan kali ini pilihan ganda. Tadi kita sudah buat soal untuk siswa yang suka membaca, sudah membuat soal untuk siswa yang audio. Maka kita
akan buat soal untuk siswa yang suka visual. Oke, ini bisa diseret dari perangkat atau bisa kita cari. Kita cari gambar rusa. Rusa. Cari. Nah, ini ada banyak, kita pilih, maka kita pilih yang ini. Coba Bapak Ibu simpan. Nah, kita buat pertanyaannya. Gambar di samping merupakan contoh. Ini yang pertama populasi. B, komunitas. C, ekosistem. D, individu. Oke Bapak Ibu, maka jawabnya adalah individu karena dia masih sendiri. Kalau dia nanti satu kelompok yang sama, baru namanya populasi. Kemudian kalau berkumpul lagi dalam satu wilayah, baru namanya komunitas. Ya, kita simpan. Nah, Bapak Ibu, begitulah dia sampai akhir. Kita bisa buat lebih dari 10 pertanyaan agar nanti ketika kita sampaikan video pembelajarannya, peserta didik sudah langsung dievaluasi pemahamannya terhadap materi, dan evaluasi ini mengakomodasi seluruh gaya belajar peserta didik. Nah, kemudian kita simpan. Tadi sudah 3 pertanyaan. Kita buat namanya kuis IPA kelas 7 misalnya. Ya. Kemudian IPA kelas 7. IPA kelas 7. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, terlihat oleh publik. Oke, biar kita tahu kalau itu IPA, maka kita buatlah gambarnya ekosistem, gambar ekosistem. Nah, kita buat gambarnya yang ini, misalnya. Simpan. Nah, sudah jadi Bapak Ibu media pembelajaran video interaktif materi ekosistem. Ini sudah termasuk variasi konten. Jadi kita tidak perlu memilah peserta didik. Kita selama ini misunderstanding, miskonsepsi. Harus dipilah secara homogen, yang visual, yang audio, yang kinestetik, kita pilah-pilah. Nah, padahal kalau diskusi, kelompok yang heterogen itu lebih aktif. Maka kita tidak perlu pisahkan, ya. Visual, audio, semua digabungkan dalam kelompok, maka kemudian materinya yang kita buat berdiferensiasi. Seperti ini kontennya berdiferensiasi antara game, kemudian visual, audio, dan audio visual. Oke, kita coba, kita mainkan. Maaf nanti kalau laptop saya tidak mendukung suaranya ya Bapak Ibu. Nah, ini sama dengan yang akan saya tampilkan 2 kali tadi yang bermasalah.
seperti itulah dia metodenya. Ya, kita share ke peserta didik linknya. Kalau peserta didik tidak bisa membawa HP ke sekolahnya. Nah, seperti saya sekarang ini, saya sekalinya. Jadi anak-anak bisa mengikutinya dengan menempelkan tangannya di dinding untuk menjawab pertanyaan. Nah, inilah dia Bapak Ibu yang sudah jadi kita kerjakan tadi. Jadi ketika titik ini adalah pertanyaan Bapak Ibu. Makin banyak pada titik ini, maka dijawab sudah ada pertanyaannya. Jadi ini kita bikin fokus, kita tuliskan kelompok. Nanti kalau anak minggu salah satu hari ini, nah, dia bantu yang ini pertanyaannya, kelompok yang menjawab. Dari saya tadi seperti itulah harusnya yang pertama saya tampilkan tadi, tapi karena sesuatu hal tidak bisa, saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Satria, mungkin ada sesi tanya jawab atau yang lainnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Yasridayati Syurotibana. Dan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya atau raise hand di layar monitor Anda. Bapak Ibu ada atau tidak? Windayani. Ibu Rina Windayani, silakan pertanyaannya. Bu Rina. Barangkali sudah jelas Pak Satria, tidak ada lagi yang bertanya. Bapak Ibu hadirin, jika tidak ada pertanyaannya, baiklah kita akan kegiatan hari ini. Demikianlah pemaparan materi dari narasumber dengan puji. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya maupun dari narasumber. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan untuk kita semua mohon untuk membuka kameranya, kita akan mengambil dokumentasi sejenak. Silakan Bapak Ibu buka kameranya. Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, Bapak Ibu hadirin semuanya, guru hebat. Oh ya Bu, ya. Ibu ya. Hadir. Ini ada yang meminta link absensi. Sebentar ya Pak Ibu, kita akan share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu diperiksa. Oh, ini dia ya. Nah, ini absen kita. Sudah saya kirim di chat room. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, daftar hadir kami tunggu paling lama jam 4:30. Sudah terisi semua. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah webinar kita pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah dan narasumber, kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Sampai jumpa di kegiatan webinar bulan depan. Saya akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat sore. Selamat sore. Silakan Bapak Ibu di absennya. Ya Bu Triwahyuni, mengangkat tangan Bu Triwahyuni, ada apa ini? Izin tutup kamera ya Bapak Ibu.
Satria. Satria.